Pemirsa, ribuan ikan di Sungai Cisadane, Tangerang, Banten mati diduga akibat tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida. Ya, meski menyimpan bahaya kesehatan, warga malah sengaja mengambil ikan mati untuk dimasak. Berubah warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane di Tangerang, Banten berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk dilakukan uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum keluar, masyarakat diminta tak mengkonsumsi ikan mati dan air Cisadane. Menghimbau kepada warga yang tinggal di bantaran Kali Cisadane untuk saat ini tidak mengkonsumsi atau menggunakan air dari Kali Cisadane. Karena kemarin ada beberapa ikan yang memang banyak mengambang ya, terus juga masyarakat juga memang banyak yang mengambil. Ini juga kita sosialisasikan. Pertama, sementara kami mengambil sampel air ini, baku mutu kualitas airnya untuk tidak dikonsumsi dahulu. Meski menyimpan bahaya kesehatan serius seperti kanker, sebagian warga tak menggubrisnya. Mereka tetap mengambil ikan mati untuk dimasak sebagai lauk. Menurut warga, ikan mati dari Sungai Cisadane memang berbau minyak sehingga harus dicuci berulang kali. Kalau bau minyak ini lagi. Tapi sempat bau nggak tuh ikan? Minyak, bau minyak. Ini lagi, pada cuci lagi. Akibat pencemaran Sungai Cisadane, PDAM Tirta Benteng Kota Tangerang menutup penyaluran air bersih karena suplai air baku diambil dari Sungai Cisadane. Sebagai gantinya, PDAM melakukan dropping air bersih dengan tangki ke sejumlah permukiman warga. Dari Tangerang, Banten, Sukrot, iNews melaporkan. Ya, pencemaran Sungai Cisadane imbas kebakaran pabrik pestisida meluas hingga 22 km. Ya, warga pun dihimbau untuk tidak konsumsi air maupun ikan di sungai tersebut. Dan berikut laporan rekan Naura Syafika. Tercemar dan mematikan, dua kata yang menjadi bisa penggambaran untuk situasi dan juga kondisi air di Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Di mana air sungai di Cisadane ini bisa dibilang menjadi salah satu tumpuan bagi warga Kota Tangerang, namun sekarang harus dihindari, menjauhi karena berbahaya tercemar dari kimia imbas dari kebakaran pabrik di salah satu kota Tangerang. Dan memang untuk cemarannya ini sudah meluas sejauh kurang lebih 22 km di seluruh aliran Sungai Cisadane, dan menyebabkan salah satunya yang bisa terlihat adalah kematian massal dari ikan yang berada di aliran Sungai Cisadane. Juru kamera saya, Jamie Jasin, akan memperlihatkan kepada Anda pemirsa salah satu wujud untuk bangkai ikan yang ada di aliran Sungai Cisadane. Ini jumlahnya banyak sekali, tidak hanya satu, dan ini adalah salah satunya yang bisa kami perlihatkan kepada pemirsa untuk ikan berjenis ikan sapu-sapu yang memang lebih banyak kita lihat di aliran Sungai Cisadane ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, memang ini sudah beberapa hari untuk bangkai yang ada di sini, dan tidak hanya dari ikan sapu-sapu saja yang menjadi bangkai penyebab dari tercemarnya kimia yang memang diduga ini dari pabrik yang memproduksi pestisida untuk mengusir hama, sehingga sangat membahayakan sekali. Dan sekarang kalau misalnya kita menghirup aroma di aliran Sungai Cisadane ini, bukan lagi wangi minyak yang menyengat, namun sekarang sudah bau amis sepertinya karena dari ikan-ikan yang ada di sini yang sudah menjadi bangkai. Dan memang ini sudah diperingatkan juga pastinya untuk seluruh warga Tangerang, dan kemudian juga diperingatkan dari beberapa aktivis lingkungan seperti apa nanti ke depannya untuk yang bisa memberikan kebaikan lagi untuk aliran Sungai Cisadane sehingga memang aman kembali untuk dikonsumsi bagi warga Kota Tangerang. Dari Tangerang, Naura Syafika, Jamie Jasin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Bisa tumpukan sampah kembali mencemari kawasan Pantai Teluk Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dan kondisi ini dikeluhkan warga karena mengganggu aktivitas mereka. Tumpukan sampah menutupi pesisir Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sampah plastik, kayu, hingga limbah rumah tangga terbawa arus dan menumpuk di sejumlah titik. Menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak lama dan semakin parah setelah cuaca buruk dan gelombang tinggi melanda perairan sekitar.
Selain menimbulkan bau tak sedap, tumpukan sampah juga merusak pemandangan pantai yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Warga berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah untuk membersihkan tumpukan sampah dan mencari solusi jangka panjang agar persoalan serupa tak terus terulang. Terganggu lah, sampah mah bau. Betul ya? Iya. Ini sudah pernah dibersihkan belum, Bang? Dulu udah. Dulu mah udah bersih. Tapi baratan ini kebanyakannya ini. Sebagian besar dari mana sih, Pak? Ya, dari sungai, dari laut juga datang ke sini, Pak. Jadi terlalu ini termasuk untuk lindung sampah di sini. Situasi ini menuntut penanganan yang lebih serius antara pemerintah daerah, provinsi, serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sejumlah ruas jalan di Jakarta rusak parah. Ya, lambatnya penanganan membuat seorang pelajar SMK tewas akibat jalan berlubang. Aldi Surya Putra, seorang pelajar sekolah menengah kejuruan, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal saat berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Diduga kondisi jalan yang tidak rata, yakni lubang dan tambalan aspal, menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan di lokasi tersebut. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di Jalan Matraman Raya sempat macet panjang saat petugas mengevakuasi korban. Dari pertama awal jalan ini ikutin pelakabri 2, ikutin pelakabri ring-ringan. Mungkin di situ deh kencang, ingin dari lubang tuh, lubang langsung banget jatuh langsung nusuk gini palanya. Itu berapa orang makan? Lawan berapa orang? Iya dong, sendiri. Yang putih ini hujan? Hujan. Dia kencang bawahnya. Tak hanya itu, kerusakan jalan juga terjadi di Pademangan, Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Gria Utama. Jalanan ini ambles akibat mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan segera memperbaiki jalan-jalan yang rusak di Jakarta. Namun Pramono menyoroti aksi saling lempar tanggung jawab di Pemprov DKI Jakarta. Salah satu kelemahan yang ada, kadang-kadang saling melempar. Ini tugasnya camat, wali kota, lurah, atau ini tugasnya sudin, suku dinas. Sehingga masing-masing kemudian saling melempar. Contoh yang paling konkret yang saya sengaja upload di medsos saya sekarang ini adalah ketika ada anak SMA di Matraman, karena dia ngebut, ada jalan berlubang, jalannya licin, dia meninggal. Tentunya saya sebagai gubernur saya sangat berduka sekali dan saya marah banget. Kenapa kejadian seperti ini bisa terjadi? Tanpa bermaksud kemudian flashback, ini salah kamu, ini salah siapa. Nah, yang seperti inilah yang harus diselesaikan. Selain memperbaiki koordinasi di Pemprov Jakarta, Gubernur Pramono juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara. Saat ini kondisi jalan di Jakarta rentan rusak akibat cuaca ekstrim, termasuk di ruas utama seperti Sudirman dan Tamrin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga di Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai melewati jembatan gantung yang rusak. Jembatan akhirnya diperbaiki setelah setahun rusak. Selama setahun terakhir, warga di 3 desa di Kabupaten Sika, NTT harus bertaruh nyawa untuk menyeberang ke desa lain akibat jembatan rusak. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak sekolah pun terpaksa menyeberang dengan penuh was-was untuk bisa bersekolah. Jembatan gantung Ledago Barita GT yang menjadi penghubung antara desa Korowuwu, desa Nangablo, dan desa Dobo ini rusak akibat cuaca ekstrim.
Setelah setahun rusak, jembatan akhirnya diperbaiki oleh Brimob Batalion B Pelopor Maumere. Pak para Brimob karena telah memperbaiki jembatan kami sehingga kami berpergian atau berperjalanan ke sekolah dengan nyaman dan aman. Jembatan ini tali selingnya atau kawat seling yang menghubungkan dari sebelah sisi kiri ke kanan atau dari Desa Dobo ke Kecamatan Mita ini terputus. Jadi akses ini digunakan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat kita sini, tapi dari masyarakat 3 desa, termasuk anak-anak sekolah SD, SMP maupun SMA. Perbaikan ini mendapat apresiasi dari warga karena jembatan gantung Ledago Bareta GT merupakan akses utama warga 3 desa untuk beraktivitas. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, bisa warna cat rumah ternyata punya peran besar menciptakan rasa aman dan nyaman bagi keluarga. Nah, dengan pilihan warna yang sesuai, rumah dapat menjadi ruang yang tak hanya enak dipandang, namun juga meningkatkan kualitas hidup. Memilih warna cat untuk hunian bukan sekadar estetika visual. Diperlukan pertimbangan mulai dari sisi psikologis hingga kondisi pencahayaan agar setiap sudut ruang mampu memberikan kenyamanan maksimal. Oleh karena itu, kini industri desain interior kembali diwarnai dengan koleksi terbaru, kolaborasi Nippon Paint dan Living Loving bertema Discover Colors. Terdapat 4 tema, netral, bahari, tropis, hingga etnik. Seluruhnya terinspirasi langsung dari identitas lokal Indonesia. Tema ini kami rancang bukan sekedar mengikuti tren, tetapi berasal dari pembentukan emosi dan pengalaman di dalam ruang. Palet ini juga kami hadirkan untuk mendukung kualitas hidup, sekaligus menjadi referensi aplikatif bagi arsitek dan desainer interior sesuai kebutuhan pasar saat ini. Dalam memilih warna rumah, penting untuk bersifat personal dan kontekstual. Mulailah dari warna favorit penghuninya, menentukan mood setiap ruang, serta memperhatikan material dan pencahayaan. Yang perlu dihindari adalah penggunaan warna yang berlebihan, mengikuti tren tanpa konteks, dan menyamakan karakter semua ruang. Kolaborasi Discover Colors bersama Nippon Paint sejalan dengan semangat Living Loving dalam menghadirkan inspirasi rumah yang dekat dengan keseharian. Melalui kolaborasi ini, Living Loving mengajak masyarakat dan penghuni rumah untuk memaknai rumah tuh lebih dari sekedar ruang fisik, dengan warna sebagai medium untuk mengekspresikan karakter dan rasa di dalamnya. Dengan memadukan pilihan personal dan pertimbangan teknis, rumah tidak hanya akan terlihat cantik secara visual, namun juga akan memiliki jiwa dan memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jet tempur milik TNI Angkatan Udara mendarat dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.